Saya juga telah menerima surat kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Sehingga saya belum bisa memastikan apakah akhirnya bisa hadir atau tidak. Kalau Pak Jokowi tidak hadir, maka misteri ijazah tidak akan pernah terpecahkan. Negara sebesar ini penduduknya 300 juta, tidak bisa memecahkan ijazah asli seorang presiden. Itu sebuah keniscayaan dan itu sebuah kenaifan. Jadi kalau Pak Jokowi bersikeras tidak datang, ya kami berpikir memang tidak ada ijazah itu. Sekarang kewajiban Pak Jokowi untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, itu yang kami sebut masuk tuh barang. Jadi kami bersyukur sekali. Maka saya pesan kepada Pak Jokowi, jangan cabut laporan polisi itu, Pak, ya. Sekarang jawab juga jujur, Mas sudah pernah lihat ijazah yang kemarin di bawah? Oh, sudah pasti dong, Mas. Oke, sudah pasti. Sama nggak dengan yang kemarin-kemarin itu ditunjukkan? Nanti biar di persidangan itu dilihat. nggak jujur, Mas. Tapi begini, Mas. Nggak jujur, Mas. Gini, Mas. Jadi sebenarnya masalah ijazah ini pengen segera diselesaikan atau justru akan diulur-ulur sampai entah kapan, dan apakah keaslian ijazah ini akan benar-benar dibuktikan atau gimana gitu loh. Rakyat sudah menunggu sampai jengkel sendiri gitu. Nah, Pak Jokowi sendiri mengatakan nanti akan membawa ijazah asli tersebut di pengadilan jika hakim memintanya. Kali ini kan ada persidangan di Solo ya teman-teman semua. Yang sidang pertama itu Pak Jokowi berangkat ke Vatikan, akhirnya tidak bisa hadir kan ya. Nah yang kedua, saat diajak mediasi harusnya Pak Jokowi kan datang nih. Memang harus Pak Jokowi yang datang gitu loh, agar selesai nih semua gitu. Tapi nyatanya malah Pak Jokowi mewakilkan kuasa hukumnya gitu. Padahal kan itu proses mediasi di PN Solo, Jokowi wajib hadir dan memperlihatkan ijazah ke publik gitu. Ya Allah, apa sulitnya. Sampai-sampai kuasa hukum dari penggugat di Solo itu mengatakan, kalau udah begini berarti bisa disimpulkan dong ijazahnya nggak ada gitu. Ini gimana coba? Nih ya, coba kita dengarkan videonya. Pak, apakah dimungkinkan Pak Jokowi nanti bisa hadir langsung dalam proses mediasi? Untuk sementara saya belum bisa memastikan, akan tapi setidak-tidaknya beliau selain memberikan kuasa untuk mewakili kepentingan hukum di dalam pokok perkara, saya juga telah menerima surat kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Sehingga saya belum bisa memastikan apakah akhirnya bisa hadir atau tidak. Akan tapi tidak-tidaknya untuk mengantisipasi ya, seandainya tidak bisa hadir, saya berhak untuk mewakili kepentingan beliau karena sudah adanya kuasa yang sah. Secara prinsip bisa ya Pak ya untuk mediasi? Oh bisa dengan tentu saja disertai dengan adanya alasan-alasan yang bisa diterima. Intinya lebih kurang seperti itu. Ya, makasih ya. Terima kasih. Makasih. Pertanyaannya, kenapa sih kok nggak bisa hadir? Kan nggak lama juga gitu loh. Lagian juga kan sudah menjadi rakyat biasa, yang dimana ya udah nggak ada tugas-tugas penting lagi kan gitu. Nah, yang seharusnya mumpung momen ini masih rame banget ya kan dipertanyakan oleh banyak rakyat Indonesia, yang seharusnya ya dipentingin dulu lah sehari gitu hadir gitu untuk mediasi membawa ijazah aslinya kan gitu. Kita dengarkan lagi. Ini saya tegaskan ya, jadi yang namanya mediasi itu yang hadir adalah prinsipal. Pertama itu prinsipal, yang kedua, kalau Pak Jokowi tidak hadir, maka misteri ijazah tidak akan pernah terpecahkan. Negara sebesar ini penduduknya 300 juta, tidak bisa memecahkan ijazah asli seorang presiden. Itu sebuah keniscayaan dan itu sebuah kenaifan. Jadi kalau Pak Jokowi bersikeras tidak datang, ya kami berpikir memang tidak ada ijazah itu. Ya. Dan jadi, masyarakat pun juga seperti itu. Iya, ini saya banyak menerima, alhamdulillah ya, dari, saya tidak akan sebut, tapi ada dari Dewan Gereja, dari pendeta, dari ormas, bahkan dari mantan hakim agung, ya, mantan petinggi polisi itu mengatakan ini pengadilan itu adalah tempat yang paling ilmiah di sebuah negara demokrasi bagi siapa yang ingin membuktikan keadilan, membuktikan kebenaran. Nah, kalau sudah ada tadi reserve atau cadangan bahwa beliau tidak akan hadir karena menyerahkan kepada kuasa hukumnya, menurut saya itu pemahaman yang keliru. Ini bukan laka lantas. Kalau laka lantas atau ini pabrik yang pilot boleh diwakili kuasanya karena substansinya adalah uang.
Tapi di sini adalah substansinya adalah tentang kebenaran. Dan ini akan menjadi catatan sejarah. Masa bangsa yang punya Mahkamah Konstitusi, bangsa yang punya ribuan doktor, bangsa yang punya ribuan profesor tidak mampu menyelesaikan ijazah ya. Jadi kami mewakili banyak kepentingan ini di kami. Ini ada mantan hakim, mantan petinggi polisi ya. Kemudian tokoh-tokoh agama, bahkan ada beberapa dari pendeta itu ya, itu mengatakan kepada saya ini sebuah persoalan yang harus diselesaikan dan pengadilan adalah tempat yang paling terhormat di mana seseorang itu menentukan haknya ya. Betul sekali, di pengadilanlah tempat terhormat untuk membuktikan gitu loh. Nah kemarin kan sering kali ya Pak Jokowi mengatakan saya akan membuka ataupun menunjukkan ijazah asli saya kalau memang dipanggil oleh pengadilan gitu loh. Tapi kenapa kok harus diperpanjang lagi gitu loh. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa ya. Kemarin kan Pak Jokowi sudah melaporkan ya soal pencemaran nama baik gitu kan. Nah kalau kata Kojinuddin ini adalah umpan terbaik gitu ya. Coba kita dengarkan. Baik, saya ingin tegaskan satu hal. Tadi saya diingatkan Bang Medi, tapi Bang Medi juga nanti akan menyampaikan. Saya ingat betul kata-kata Pak Jokowi. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Pak Jokowi hari ini mendalilkan bahwa klien kami melakukan pencemaran, fitnah soal ijazah palsu. Sekarang kewajiban Pak Jokowi untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, itu yang kami sebut masuk tu barang. Jadi kami bersyukur sekali. Maka saya pesan kepada Pak Jokowi, jangan cabut laporan polisi itu Pak ya. Lanjutkan ya. Makasih. Ya. Saya apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismo, Dr. Tifa dan Fadila ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Jadi kita harus tetap menunggu dan kita harus tetap memantau, mengikuti terus ya guys ya. Ya gimana? Ini isu ini udah nasional banget gitu loh. Makanya kalau memang mau dihentikan, mau diselesaikan, ya Pak Jokowi sendiri yang harus membuktikan bahwasanya ijazahnya itu ada gitu loh. Beres, selesai semuanya. Lagi-lagi apa sulitnya gitu. Oke teman-teman semua, ini juga nanti ada perdebatan ya antara Bung Roy Suryo dan juga kuasa hukum dari Pak Joko Widodo. Kita lihat videonya. Wih, mantan presiden ke-7 Indonesia itu masih ada kata-kata hak asasi manusia. Nah, tidak mau mengeluarkan ijazah aslinya karena hak asasi manusia. Pak, jenengan sadar enggak kalau hak asasi manusia itu sudah jenengan gilas ya? Contohnya orang pribadi itu tentang kesehatan itu mau berobat sendiri, itu kan hak asasi manusia. Tapi kenapa jenengan paksa setiap manusia harus masuk BPJS, syarat sertifikat harus BPJS? Apakah seperti itu menghargai hak asasi manusia Pak jenengan? Ini mohon maaf loh ya, kalau jenengan bicara hak asasi manusia jenengan dari rampas semuanya ya. BPJS, wong kita tuh sakit mau berobat sendiri bisa ya, tapi dipaksa. Kalau tidak bisa BPJS, tidak ada sertifikat, tidak bisa diproses. Loh, lucu kan? SIM juga gitu, kalau nggak ada BPJS ya. Saat kepemimpinanmu Pak, kok sekarang jenengan setelah pensiun kok bicara hak asasi manusia itu loh. Jangan lucu nih Rampol, lucu. Tapi uniknya para pendukung Jokowi ini juga nggak kalah rame. Narasi mereka apa coba? Buat apa sih ribut-ribut soal ijazah? Fokus aja, bangun masa depan. Nah,
Saya mencermati pemikiran dari para pendukung Jokowi ini, itu ada hal yang berbeda. Adalah pola pikir yang menarik itu apa? Dia lebih suka mikir ke depan. Bayangkan, saat mendapati lampu taman yang pecah, solusinya apa? Gampang, ganti aja lampu yang pecah. Tapi untuk menangkap yang memecahkan, ntar aja lah, males, ribet. Kemudian ketika negara defisit karena belanja yang ugal-ugalan dan berujung korupsi, maka presiden juga akan berpesan pada para koruptor itu, kembalikan aja duitnya, kalau malu serahin diam-diam, lalu minta maaf, close, selesai. Dan saat koruptor itu ditangkap dan mengembalikan kerugian negara, presiden nanti akan ngomong, buat apa dihukum? Kasihan kan anak istrinya. Coba, hal semacam ini mindset apa coba? Manusia Indonesia memang sepertinya hanya diprogram untuk bergerak maju. Tidak boleh nengok ke belakang. Dan kebiasaan ini akhirnya dicontoh hingga level yang paling bawah. Ya, ada tuh alasannya apa? Mas Roy, saya izin nanya, mohon dijawab dengan jujur. Oh ya. Mas kan tadi bilang bahwa Mas itu sarjana UGM. Katakanlah ijazah Mas hilang. Ya. Walaupun punya Pak Jokowi ada, saya andaikan punya Mas Roy hilang, kemudian butuh untuk apply kerja atau mau mendaftarkan ke KPU. Ya. Kemana Mas Roy pergi untuk meminta legalisir? Ke UGM. Dan UGM. Ya. Oke. Dan UGM mengeluarkan bukan ijazah yang sama dengan kita lulus dulu loh. Oke. Ini yang penting. Iya, tapi Anda berarti ke UGM ya? Oh iya, berarti mempercayakan UGM sebagai yang mengeluarkan. Karena saya lulusan sana asli, Mas. Oke, berarti clear. Berarti Pak Jokowi kemarin sudah diberikan verifikasi oleh UGM. Ya berarti kalau Anda konsisten ya clear. UGM sudah memberikan statement. Nanti bisa dilihat, Mas. Apakah ijazahnya Pak Jokowi yang katanya tidak pernah diserahkan kepada orang lain itu sama dengan yang beredar? Sekarang jawab juga jujur, Mas. Sudah pernah lihat ijazah yang kemarin di bawah? Oh, sudah pasti dong, Mas. Oke. Sudah pasti. Sama nggak dengan yang kemarin-kemarin itu ditunjukkan? Nanti biar di persidangan itu dilihat. nggak jujur, Mas. Tapi begini, Mas. Nggak jujur, Mas. Gini, Mas. Karena saya tidak mau melampaui otoritas juga. Jadi kalau ada seorang ahli yang mengatakan bahwa saya sudah menganalisa ada dokumen saya ambil dari online, saya analisa kiri kanan. Ini sama sekali bukan online. Dari mana, Mas? Yang ijazah Mas ambil? Ijazahnya adalah memang kan ijazah kita pastikan dari ketika skripsinya itu tidak benar. Ya ijazahnya pasti tidak Mas benar. kan menganalisa ijazah. Ada katanya fotonya tidak sesuai dengan itu. Dari mana source-nya? Yang menuliskan dia, katanya dia mendapatkan langsung dari Pak Jokowi. Oke, tapi apakah boleh sebagai seorang ahli? Mas kan seorang ahli, sering di persidangan kan? Ya. Boleh nggak source of Kita harus percaya. Nggak, boleh nggak source of document yang dianalisa seorang ahli forensik itu bukan berasal dari dokumen asli? Makanya kita tunggu. Menganalisa kopi. Boleh nggak? Apa-apa. Makanya nanti kita tunggu. Kita tunggu kalau Mas punya yang asli. Ya, kita bandingkan. Kalau itu ternyata yang kemarin dianalisis juga oleh saya dan Dr. Respon, itu tidak benar. Orang itu yang pernah memposting dan katanya asli itu, katanya dia dapat dari Pak Jokowi itu, penyebar hoaxnya dia. Tapi yang menganalisa seakan-akan itu palsu siapa, Mas? Loh kita, karena kalau itu palsu, berarti yang ada disebar oleh hoax itu palsu kan? Ada yang salah. Saya mau tanya ke Prof. Komar. Kalau dari sisinya Prof. Komar, dari akademisi, apa yang disampaikan UGM semestinya klarifikasinya sudah cukup atau tidak sih? Mestinya cukup, tapi kalau ada keraguan, ada fakta-fakta, ya jelaskan aja sampai patah. Jadi silahkan Anda menggugat, tapi Anda harus siap dipatahkan kalau memang ada bukti yang menangkan. Dan saya berharap bahwa proses apa di penyidikan, Prof? Penyidikan. Yang di polisi penyidikan. Nanti terus penyidikan sekarang. Oh, peradilan. Ya. Saya berharap nanti terbuka seperti ini. Nah, setuju. Sehingga rakyat itu melihat pendidikan dan selesai. Jadi jangan di belakang tembok deh. Saya ingin nanti polisi, pengadilan, hakim semua, bahkan kalau perlu guru besar UGM, wali amanah menyaksikan biar selesai urusannya. Setuju. Satu lagi, Mbak Friska. Yang menarik gini, nggak boleh dilupakan. Ketika sudah ada klarifikasi dari sekarang pejabat di UGM, mantan rektor UGM, Prof. Sofyan Effendi pun meragukan itu. Dan ada seorang mantan rektor yang lain memeluk saya dan mengatakan, Mas, itu juga saya tahu kalau itu nggak benar. Oke. Nah, Mas Yakub, apakah siap kalau tadi ditantang ya terbuka prosesnya sampai di peradilan? Tentunya kan ketika kita memutuskan untuk menempuh jalur hukum, kita sudah siap dengan semua konsekuensinya. Ya. Kami siap untuk kooperatif, dibutuhkan dokumen keterangan, kami selalu siap. Jadi kita mungkin Mas Roy selalu bilang, bagus silahkan biar terbuka. Setuju. Mari kita lihat di Jangan kayak UGM loh ya, ngakunya beneran. Kita ketika pertemuan tanggal 15 April itu Mbak,
kita bertiga dihadapi wah kayak gerombolan gitu ya. Terus ada beberapa kamera, saya pikir kamera itu wartawan. Ternyata tidak, baru di ujung diberitahu itu internal, Mas. Oke ya, kita bahas tentang laporan Pak Jokowi kemarin yang melaporkan Pak Roy Suryo, Bang Rismon, dan Dr. Tifa ya. 3 nama yang mendatangi Universitas Gadjah Mada untuk mengklarifikasi keaslian beliau. Jadi apa responnya? Ini bukan jawaban tapi justru pelaporan ya, dengan pasal-pasal pidana. Jadi kita perlu untuk bedah satu persatu ya. Jadi yang pertama itu kan pasal 310 KUHP. Ini berbicara tentang pencemaran nama baik. Jadi pasal ini bicara soal kehormatan pribadi yang diserang lewat tuduhan ke publik. Tapi pertanyaannya apa yang diserang? Mereka kan tidak menuduh Pak Jokowi ini berbuat yang seperti, mohon maaf, kriminal yang mencuri, berzina, atau mempermalukan pribadi. Itu kan mereka tidak seperti itu. Mereka kan mempertanyakan keabsahan dokumen publik ya, yaitu ijazah. Ini bukan pencemaran, tapi kritik terhadap sistem. Terus kita masuk ke pasal 311 KUHP. Ini kan bicara tentang fitnah. Nah, pasal ini hanya berlaku jika tuduhan itu palsu dan disampaikan dengan sengaja untuk menipu. Tapi mereka justru melakukan klarifikasi loh. Nah, mereka tanya ke kampus, mereka ajukan bukti pembanding, tidak ada unsur bohong yang disengaja, tidak terpenuhi unsur pidananya kalau yang ini. Terus pasal 27A Undang-Undang ITE ini kan penghinaan di ruang digital. Jadi ini bisa digunakan jika mereka itu menyebar kata-kata kasar atau merendahkan di media sosial. Tapi kalau yang dibagikan adalah analisis, perbandingan atau pendapat, apalagi disampaikan dalam bahasa akademik atau hukum, maka ini termasuk kebebasan berekspresi. Jadi sekali lagi ini bukan penghinaan. Terus pasal 32 Undang-Undang ITE, ini kan merusak atau mengubah data elektronik. Ya, mereka ini kan, apakah mereka meretas atau memodifikasi ijazah? Kan tidak. Mereka tidak menyentuh data milik siapapun. Mereka hanya menggunakan postingan dari politisi PSI itu ya. Jadi mereka hanya membahas dokumen yang sudah beredar di ruang publik. Jadi tidak ada unsur perusakannya, tidak ada. Terus pasal 35 Undang-Undang ITE, ini manipulasi agar data itu seolah otentik. Kalau mereka mengedit ijazah lalu mengklaim itu asli, ini masuk. Tapi faktanya kan mereka hanya membandingkan dan mempertanyakan. Tidak ada pemalsuan, tidak ada rekayasa. Justru yang ngomong kalau ijazah itu asli adalah politisi PSI itu. Jadi di mana unsur pidananya? Yang mereka lakukan adalah bagian dari hak-hak sipil ya, yaitu mempertanyakan keaslian dokumen pejabat publik. Kritik kan bukan kriminal, klarifikasi kan bukan kejahatan. Justru yang perlu dipertanyakan adalah mengapa bertanya terus dianggap mengancam. Berani bersuara untuk keadilan.